Suami sakit Parkinson dan halusinasi. Saya sering menolak ajakan suami yang sebenarnya sudah tidak bisa. Saya pekerja, sudah capek hari-hari dan mengurus beliau yang kadang ngompol. Saya sudah tidak punya syahwat Buya, yang ada hanya ingin berbakti karena Allah. Tolong Buya, bagaimana supaya saya tidak terkena hukum dosa menolak suami? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hubungan antara suami dengan istri harus tetap disadari hubungan karena Allah. Jadi yang di dalam hati kita adalah harapan pahala dari Allah. Biarpun nanti ada keindahan di atas keindahan, di samping kita berhubungan dengan pasangan itu karena Allah, ada juga kesenangan yang didapat, itu sah-sah saja. Melampiaskan syahwat yang halal, sah-sah saja. Sehingga ada kepuasan dalam urusan syahwat, itu kesenangan, nikmat dari Allah. Lebih dari itu adalah dia menyadari kalau itu karena Allah. Nah, yang terpenting justru menyadari itu karena Allah. Sehingga jangan sampai melayani pasangan itu hanya urusan syahwat pribadi. Sehingga kalau aku tidak pengen, aku tidak mau melayani. Karena hidup kita bukan untuk itu. Pengabdian kepada Allah. Kadang ada yang mengatakan, saya betul-betul malas melayani suami, malas ini. Sebetulnya yang kurang kuat adalah kuat imannya saja. Kita harus membuat contoh perbandingan agar semangat. Di sana itu ada seorang wanita yang diuji oleh Allah. Diuji dengan kehinaan, yang menjual diri. Wanita yang menjual diri dia, apakah dia milih siapa yang membelinya? Yang penting dapat duit. Bahkan mungkin dalam keadaan capek dia. Melayaninya mungkin sudah enggak. Dia sendiri mungkin sudah tidak syahwat hanya karena kepentingan uang saja. Bagaimana dia melayaninya? Dia bisa melayani semaksimal mungkin, bahkan menyenangkan orang tersebut agar ke depan bisa datang lagi. Demi uang tersebut. Padahal mungkin dia juga tidak menemukan kepuasan. Tidak semuanya loh ya yang melacur itu lalu dia puas-puas. Enggak, ada yang dapat uang. Tapi bagaimana kok dia bisa telaten melayani dengan maksimal. Mungkin nebar senyumnya. Melayani dengan maksimal. Sampai orang yang datang kepadanya puas. Kenapa? Urusan duit. Bagaimana ini orang wanita solehah beriman yang katanya rindu kepada Allah. Untuk melayani suami kok harus dia juga bangkit syahwat. Ini kan sebetulnya yang perlu kita tata kembali adalah iman kita. Sehingga bukan semata-mata syahwat kita. Apalagi bersama berjalannya waktu, semakin umur juga di sana mungkin ada yang sudah hampir tidak bangkit syahwatnya. Akan tapi sangat berbeda dengan kaum wanita. Kaum pria kalau sudah tidak syahwat mungkin tidak akan mampu melakukannya. Tapi wanita masih bisa melakukannya. Dengan menyerahkan dirinya akan ketemu jalannya untuk itu. Dengan kelehaan seorang yang pandai bermesraan karena Allah, tentunya hal itu tidak usah disebutkan di tempat ini. Sangat mudah bagi wanita, tapi bagi laki-laki mungkin. Karena seorang laki-laki harus punya cara khusus yang artinya kalau seorang istri mungkin menginginkan sesuatu sementara sang suami adalah karena satu hal sehingga tidak mampu melayani dengan alatnya itu, maka sungguh dalam Islam memperkenankan kalau seandainya dia pandai seni dalam bercintanya, dia bisa menyenangkan istrinya dengan bermacam-macam. Bisa saja mulai dari sanjungan, kalimat yang baik, kemudian mohon maaf sering kami sampaikan di majelis mulia. Jangan dijadikan majelis guyonan, majelis mulia. Seorang wanita jika dia mencari kesenangan dengan tangannya sendiri maka itu dosa. Tapi seorang wanita yang disenangkan oleh suaminya biarpun dengan tangan suami maka tidak dosa. Begitu sebaliknya. Seorang suami yang mencari kesenangan dengan tangannya sendiri maka itu dosa. Tapi kalau disenangkan dengan keelehan seorang istri tidak. Makanya Anda yang menemukan suami pun kurang bisa melakukannya. Tapi kadang dia mencoba punya keinginan. Anda penuhi biarpun tidak sukses. Karena dia seorang yang sakit. Mungkin dia pengen mencoba-coba dan sebagainya. Jangan sampai mencoba saja tidak bisa. Apalagi sebetulnya ketidakbisaan dia sama dengan tidak hasratnya Anda.
Sudah ketemu sebetulnya, maka Anda tidak usah mempersulit urusan begitu. Selagi dia tampak ingin, sebenarnya ingin mesra. Sehingga bahkan sebagian orang itu yang diinginkan hanya kemesraan, bukan kepuasan seks. Sehingga seorang wanita cukup saja dipeluk dan sebagainya. Seorang suami kadang cukup disentuh oleh pasangannya, sudah ketemu kepuasannya. Jadi bermacam-macam cara. Jadi jangan sampai Anda di saat suami begitu lalu Anda ogah-ogahan dan sebagainya. Alasannya pertama Anda tidak syahwat, yang kedua dia pun juga tidak bisa melakukannya. Tapi biarpun dia tidak melakukan secara normal, Anda bisa menyenangkan dia dengan tadi yang kami sebutkan. Anda lakukan selagi tidak melanggar Allah. Anda senangkan dia dengan tangan Anda, dengan kelehaan Anda sebagai seorang wanita yang aktif, inovatif, cerdas. Jangan jadi wanita bebel, suaminya menginginkan sesuatu, gara-gara dia haid saja, suaminya jadi stres. Memang berhubungan suami istri saat haid tidak boleh, tapi senang-senang masih boleh dengan kelehaan. Jadi perlu seni bercinta itu namanya. Jadi pengabdian Anda harus tetap ada, khususnya urusan semacam itu. Biarpun kakek-kakek yang mungkin tidak bisa lagi, tidak bisa berhubungan suami istri, akan tapi kadang ada namanya fitrah kelaki-lakiannya ada dengan seorang perempuan. Biarpun mungkin di saat bersentuhan saja sudah cukup senang. Itu saja. Jadi jangan sampai beralasan karena Anda sendiri sudah monopos. Dan ingat, tidak semuanya monopos lalu turun gairah seksnya, tidak semua. Bahkan ada sebagian yang di saat monopos malah berkembang. Karena apa? Sudah merasa aman terlepas dari hamil dan sebagainya. Ada orang yang kena monopos malah lebih tinggi libidonya. Bisa saja seperti itu. Dan syahwat bukan aib. Ingat. Syahwat bukan aib. Yang aib adalah melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Syahwat bukan celah. Akan tapi yang celah adalah menyampaikan syahwat dengan cara yang haram. Baik, bantulah pasangan Anda untuk menyelamatkan dirinya dari urusan syahwat. Dengan cara yang halal tentunya. Bermacam-macam keahlian Anda, kelehaan Anda, yang penting halal. Dengan kecerdasan Anda. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.